Ini adalah topik ke-9 pada perkuliahan kita matematika diskrit, di mana kita akan berdiskusi mengenai counting. Counting dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan menghitung atau disebut juga dengan mencacah, yaitu melihat berapakah ukuran dari suatu himpunan tertentu, menentukan berapakah ukuran dari suatu himpunan tertentu. Dalam hal ini, himpunan tersebut adalah himpunan yang countable, yang diskrit. Perhatikan contoh ini. Pada contoh ini ada 90 bilangan yang masing-masing itu maksimal terdiri dari 25 digit. Kemudian kita klaim bahwa dua himpunan bagian yang berbeda dari 90 angka tersebut memiliki jumlah yang persis sama. Kita menjamin bahwa mesti terdapat paling tidak dua buah himpunan bagian yang berbeda yang memiliki jumlah yang sama. Bagaimana caranya membuktikan itu? Bagaimana caranya mencari bilangan yang memiliki himpunan bilangan yang memiliki jumlah yang sama tersebut dan lain-lain sebagainya. Kita akan memperlihatkan bahwa dengan menggunakan prinsip-prinsip menghitung kita dapat melakukannya. Menghitung sangat diperlukan di ilmu komputer. Umpamanya, menentukan besar waktu dan storage untuk menyelesaikan masalah komputasi sering sekali adalah merupakan penyelesaian dari suatu masalah menghitung. Menghitung juga adalah dasar dari probabilitas, paling tidak probabilitas yang didasarkan pada definisi frekuensi, dan itu akan Anda pelajari nanti di mata kuliah probabilitas dan proses stokastika. Dan terakhir adalah bahwa dua macam teknik pembuktian, prinsip pigeonhole principle dan combinatorial proof atau bukti kombinatorial, itu kedua-duanya mengandalkan counting. Nah, terus bagaimana caranya kita melakukan counting? Adakah teknik yang sangat powerful untuk melakukannya? Ada. Teknik utama dalam menghitung, mulai dari masalah yang paling sederhana sampai dengan yang paling rumit, adalah bahwa untuk menghitung suatu masalah, kita biasanya menghitung masalah yang lain yang lebih mudah untuk dihitung. Secara formal demikian. Setiap masalah menghitung pada hakikatnya adalah masalah menentukan ukuran dari suatu himpunan atau kardinalitas dari suatu himpunan, yaitu banyaknya elemen dari suatu himpunan. Andaikan kita memiliki suatu himpunan S yang ingin kita hitung jumlah elemennya, ini kita lambangkan dengan notasi seperti ini. Nah, namun bisa jadi kita menemukan bahwa menghitung langsung banyaknya elemen di S itu sulit. Kita menentukan ukuran suatu himpunan S dengan cara menentukan ukuran himpunan T yang lain, justru yang lebih mudah. Bagaimana kita menghubungkan kedua buah himpunan ini? Ada tool yang bisa kita gunakan di matematika untuk melakukan itu, yaitu dengan menggunakan relasi. Oleh karena itu kita tiba pada aturan menghitung yang pertama. Dan aturan yang pertama adalah aturan yang utama, yang harus benar-benar Anda pahami, dan kita akan menggunakan ini nanti sebagai dasar daripada aturan-aturan yang lain. Inilah yang menghitung suatu permasalahan dengan menggunakan permasalahan yang lain. Perhatikan teorema ini. Jika terdapat suatu bijection f dari fungsi bijection f dari A ke B, dari himpunan A ke himpunan B, maka mestilah kardinalitas daripada A sama dengan kardinalitas daripada B. Banyaknya elemen daripada A sama dengan banyaknya elemen daripada B. Contoh, andaikan kita melambangkan A itu sebagai himpunan dari semua cara untuk memilih selusin donat jika kita memiliki 5 buah rasa yang berbeda. Dan B, semua string biner 16 bit dengan tepat 4 buah angka 1 di dalamnya. Jadi angka yang lain adalah angka 0. Saya sekarang akan memperlihatkan bahwa terdapat sebuah bijection dari himpunan A ke himpunan B. Dan oleh karena itu seharusnya tanpa mengetahui berapapun elemen yang ada di A, kita tahu bahwa banyaknya elemen yang ada di A mestilah sama dengan banyaknya elemen di B. Mari kita lihat.
Perhatikan sebuah sembarang elemen himpunan A sebagai contoh yang diperlihatkan di sini. Pada himpunan ini kita melihat bahwa terdapat 2 buah donat dengan rasa coklat, 0 donat dengan rasa lemon, terus kemudian ada 6 donat dengan rasa vanila, 2 mint dan 2 biasa. Dari sebuah donat, oleh karena itu pada gambar ini dilambangkan oleh angka 0 dan ada gap di antara setiap rasa. Ada gap di antara setiap rasa. Yang untuk memisahkan satu rasa dengan rasa yang lain. Bagaimana kalau keempat gap tersebut kita ganti dengan angka 1? Maka hasilnya adalah seperti ini. Dalam pemikiran kita masih melihat bahwa semantiknya adalah ada 2 rasa coklat, kemudian 0 rasa lemon, 6 rasa vanila, 2 rasa mint, dan 2 biasa. Angka-angka 1 yang ada di antara mereka pada hakikatnya adalah pembatas antara satu rasa dengan rasa yang lain. Ya, namun jika kita perhatikan sekarang pada gambar tersebut dan kita menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda, kita menggunakan semantik yang berbeda. Kita perhatikan bahwa ini adalah contoh dari sebuah string biner 16 bit dengan persis 4 buah angka 1 di dalamnya. Oleh karena itu sebuah elemen dari himpunan B. Jadi saya baru saja memperlihatkan bahwa untuk sembarang elemen dari himpunan A ada elemen daripada himpunan B yang bersesuaian. Jadi caranya oleh karena itu adalah kita selalu memetakan selusin donat yang berisi C jumlah berrasa coklat, L berrasa lemon, V berrasa vanila, M berrasa mint, dan B berrasa biasa dengan cara seperti ini. Jadi 0 sebanyak C di sini, terus dibatasi dengan 1, 0 sebanyak L dibatasi dengan 1, dan seterusnya sampai dengan 0 sebanyak B dibatasi dengan B. Kalau kita melakukan pemetaan seperti itu, string biner yang dihasilkan mesti selalu 16 bit dengan 4 angka 1. Kenapa? Karena jumlah donatnya ada 12 dan pembatas di antaranya selalu ada 4. Dan oleh karena itu merupakan elemen daripada B. Pemetaan tersebut adalah bijection. Kalau Anda mau, Anda juga bisa memperlihatkan bahwa untuk sembarang string biner 16 bit dengan persis 4 angka 1 di dalamnya, itu mesti juga menghasilkan sebuah konfigurasi donat satu lusin donat dengan 5 rasa yang berbeda. Oleh karena itu pemetaan tersebut adalah bijection. Karena setiap string biner seperti itu dipetakan ke persis satu konfigurasi dari selusin donat. Dengan demikian kardinalitas daripada A sama dengan kardinalitas daripada B. Tanpa mengetahui berapa sebetulnya jumlahnya. Nanti akan kita lihat dengan teknik yang lain untuk menghitung berapakah ukuran dari kedua buah himpunan ini. Ini adalah teknik utama dari menghitung. Persoalan menghitung selusin donat tadi itu bisa jadi tidak intuitif bagi kita, tidak serta-merta mudah bagi kita. Namun kita dapat mentransformasikannya sebagai permasalahan menghitung yang lain, yang jauh lebih intuitif bagi kita. Aturan bijection memperbolehkan kita menghitung sesuatu dengan menghitung yang lain. Jadi strategi umum kita adalah kuasai benar cara menghitung beberapa hal tertentu dan gunakan itu untuk menghitung semua hal yang lain. Apa tadi itu? Beberapa hal tertentu itu. Dalam perkuliahan ini kita akan belajar menguasai cara menghitung barisan atau sequence. Jadi himpunan kita tadi itu di dalamnya akan terdiri dari barisan-barisan. Kita sudah melihat barisan mulai dari awal perkuliahan kita. Abstraksi kita banyak berurusan dengan barisan. Bahkan sebetulnya umpamanya jumlahan, kemudian rekurensi dan sebagainya adalah alat kita untuk memanipulasi dan membuat abstraksi pada barisan. Dengan demikian jika kita ingin menentukan ukuran himpunan T, kita coba temukan sebuah bijection dari T ke sebuah himpunan barisan dari
himpunan barisan S. Di mana ketika kita berhubungan dengan himpunan barisan S ini menjadi segala sesuatunya menjadi mudah. Karena kita sudah tahu bagaimana caranya menghitung barisan. Baik, kita lanjutkan dengan aturan yang kedua. Aturan yang kedua adalah aturan penjumlahan atau sum rule. Jika himpunan A1, A2 sampai dengan AN adalah himpunan-himpunan yang disjoint, maka kardinalitas daripada A1, union A2, dan seterusnya sampai dengan union AN adalah kardinalitas daripada A1 ditambah kardinalitas daripada A2 dan seterusnya sampai dengan kardinalitas daripada AN. Dengan demikian, kardinalitas daripada union beberapa himpunan adalah jumlahan dari kardinalitas masing-masing. Ada syaratnya tetapi bahwa himpunan-himpunan tersebut mestilah disjoint. Disjoint artinya tidak ada sembarang dua buah himpunan tersebut tidak memiliki elemen yang sama. Baik. Bagaimana kalau himpunan-himpunan tersebut ternyata tidak disjoint? Akan ada aturan yang berbeda yang dapat kita gunakan untuk itu. Kita lihat aturan yang ketiga. Dan ini ada hubungannya, erat hubungannya dengan barisan tadi. Ingat kembali, jika A1, A2 sampai dengan AN adalah himpunan, maka perkalian dari himpunan-himpunan tersebut membentuk sebuah himpunan dari barisan. Di mana term pertama diambil dari A1, term kedua diambil dari A2, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya adalah, berapakah elemen daripada perkalian himpunan tersebut? Ini diatur oleh aturan perkalian atau product rule. Diperlihatkan pada teorema ini. Jika A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AN adalah himpunan. Perhatikan, tidak ada syarat bahwa mereka itu haruslah disjoint atau tidak. Maka kardinalitas daripada A1 dikalikan dengan A2, dikalikan dengan A3, dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan AN sama dengan kardinalitas daripada A1 dikalikan dengan kardinalitas daripada A2 dan seterusnya sampai dengan kardinalitas daripada AN. Dengan demikian, kardinalitas daripada perkalian sama dengan perkalian dari kardinalitas. Dengan menggunakan kedua buah aturan ini dan dengan aturan yang pertama tadi, aturan Bayes-Jackson, kita sudah bisa menyelesaikan persoalan yang lumayan rumit. Perhatikan contoh penggunaan berikut. Kita ditanya berapa banyak password yang valid jika panjang password adalah 6 sampai dengan 8 simbol. Simbol pertama mesti huruf, boleh huruf besar atau kecil, dan simbol-simbol berikutnya huruf atau angka. Tadi tidak boleh ada simbol yang lain, hanya memperbolehkan huruf atau angka. Kita sering memerlukan ini untuk mengetahui kerumitan daripada password, himpunan password atau ruang password yang kita bentuk. Bagaimana cara menjawab persoalan ini? Perhatikan, saya akan membawa persoalan menghitung ini menjadi persoalan barisan sekarang. Karena begitu kita memiliki persoalan ini dalam bentuk barisan, kita dapat menggunakan aturan-aturan yang tadi. Kita akan mendefinisikan dua buah himpunan. Himpunan yang pertama disebut dengan himpunan P yang terdiri dari huruf kecil A sampai dengan Z diikuti oleh huruf besar A sampai dengan Z. Apa itu P? P itu secara intuitif artinya pertama. Jadi huruf pertama itu hanya boleh menggunakan elemen-elemen dari himpunan P ini. Kemudian berikutnya adalah himpunan B yang terdiri dari huruf kecil A sampai dengan Z, huruf besar A sampai dengan Z, dan kemudian digabungkan dengan ada tambahannya yaitu angka 0 sampai dengan angka 9. Kita sebut ini B, ini berarti berikutnya. Berarti setelah yang pertama kita boleh menggunakan yang berikutnya itu boleh menggunakan elemen-elemen dari himpunan tersebut. Mudah bagi kita begitu kita melakukan abstraksi ini sekarang.
himpunan dari semua password yang valid. Oleh karena itu adalah sebuah elemen, ya. Jadi password yang valid yang mungkin mestilah elemen daripada himpunan ini, yaitu P dikalikan dengan B pangkat 5, yang ini yang panjangnya 6 digit, 6 karakter, digabungkan dengan P dikalikan dengan B pangkat 6, digabungkan dengan P dikalikan dengan B pangkat 7. Dengan abstraksi ini cepat sekali kita menemukan himpunannya. Elemen daripada himpunan-himpunan ini bisa jadi kita tidak ketahui persis satu persatu, tidak pernah kita lihat satu persatu. Tetapi meskipun demikian, kita dapat menghitung ukurannya, menghitung kardinalitasnya. Dengan demikian, banyaknya password yang valid adalah kardinalitas daripada himpunan tersebut, yang sama dengan yang pertama. Perhatikan, ada union di sini dengan menggunakan aturan penjumlahan, karena jelas sekali bahwa ketiga buah himpunan ini adalah himpunan yang disjoint. Password yang panjangnya 6 karakter, 7 karakter, dan 8 karakter tentu saja disjoint. Oleh karena itu kita tinggal menjumlahkan. Jadi di baris yang kedua ini berubah menjadi kardinalitas dari P dikalikan dengan B pangkat 5, ditambah dengan kardinalitas daripada P dikalikan dengan B pangkat 6, ditambah kardinalitas daripada P dikalikan dengan B pangkat 7. Dan dengan menggunakan aturan perkalian ini sama dengan kardinalitas daripada P dikalikan dengan kardinalitas daripada B pangkat 5, ditambah dengan kardinalitas daripada P dikalikan dengan kardinalitas daripada B pangkat 7, dan seterusnya. Dan karena B itu sendiri, B pangkat 5 itu adalah B kali B kali B kali B kali B. Karena itu sama dengan 62 pangkat 5. Banyaknya elemen yang ada di P adalah 52, banyaknya elemen yang ada di B adalah 62. Dengan demikian ini sama dengan 52 kali 62 pangkat 5 ditambah 52 kali 62 pangkat 6 ditambah 52 kali 62 pangkat 7. Kira-kira 1,8 kali 10 pangkat 14. Baik, kita lanjutkan. Aturan berikutnya adalah aturan pemetaan. Aturan pemetaan ini menggunakan nama-nama jenis karakterisasi daripada fungsi yang telah kita lihat sebelumnya. Dan salah satu di antaranya, antara sub-sub aturannya, yaitu yang nomor 3, sebetulnya sama dengan aturan bijection yang kita lihat di awal. Perhatikan teorema ini. Jika fungsi dari A ke B adalah surjektif, maka banyaknya elemen di A lebih besar sama dengan banyaknya elemen daripada B. Jika terdapat fungsi dari A ke B yang injektif, maka banyaknya elemen yang ada di A lebih kecil sama dengan banyaknya elemen yang ada di B. Dan yang terakhir, jika kita dapat menemukan sebuah fungsi dari A ke B yang bijektif, maka pastilah banyaknya elemen di A sama dengan banyaknya elemen di B. Yaitu aturan bijection yang sebelumnya kita lihat. Yang penting dari ini adalah turunan dari aturan tersebut. Perhatikan bahwa kontraposisi aturan 4 bagian yang kedua, yaitu bagian yang kedua ini, kontraposisinya adalah jika tidak benar bahwa kardinalitas A lebih kecil sama dengan kardinalitas daripada B, maka fungsi daripada A ke B juga tidak injektif. Itu adalah kardinalitasnya. Jadi dengan demikian kardinalitas itu adalah jika banyaknya elemen daripada A lebih besar daripada banyaknya elemen daripada B, maka fungsi dari A ke B itu tidak injektif. Tidak mungkin, tidak ada caranya bagi kita untuk menemukan fungsi yang injektif. Aturan ini disebut juga dengan prinsip pigeonhole. Dan ini kita ungkapkan, kita jadikan sebagai aturan yang baru, aturan yang nomor 5. Jika kardinalitas A lebih besar daripada kardinalitas B, maka setiap fungsi dari A ke B mesti memetakan paling tidak 2 elemen A yang berbeda. Mesti pernah memetakan, paling tidak satu pemetaan saja, yang memetakan paling tidak 2 elemen A yang berbeda
ke suatu elemen daripada B. Kenapa? Karena banyaknya elemen A lebih besar daripada banyaknya elemen B. Mengapa ini disebut dengan pigeonhole principle? Well, karena jika seekor merpati terbang ke sebuah sarang merpati dan terdapat lebih banyak merpati daripada sarang merpati, maka logis sekali, maka mesti terdapat paling sedikit 2 merpati pada satu sarang. Ya. Baik, aturan pigeonhole ini dapat kita generalisasi. Yaitu, perhatikan teorema ini disebut dengan generalized pigeonhole principle. Jika banyaknya elemen di A lebih besar daripada K kali banyaknya elemen di B, maka setiap fungsi dari A ke B mesti memetakan paling sedikit K ditambah satu elemen A yang berbeda ke suatu elemen B. Saya akan menggunakan aturan ini sekarang untuk menyelesaikan persoalan pertama kita di awal tadi, yaitu yang berhubungan dengan 90 bilangan tersebut. Ya, perhatikan. Andaikan A adalah himpunan semua himpunan bagian dari 90 bilangan yang ditampilkan di slide yang pertama. Ya. Baik. Jadi ada 90 bilangan dalam himpunan tersebut. Nah, jumlah dari sembarang himpunan bagian tidak mungkin lebih daripada 90 dikalikan dengan 10 pangkat 25. 10 pangkat 25 ini adalah karena masing-masing bilangan tersebut paling besar, masing-masing bilangan tersebut paling besar terdiri dari 25 digit. Oleh karena itu karena ada 90 bilangan di antara mereka, maka kita kalikan saja. Ini tentu saja adalah kasus terburuknya. 90 dikalikan dengan 10 pangkat 25. Kemudian, andaikan B adalah himpunan semua bilangan bulat. Ya, himpunan semua bilangan bulat dari 0 sampai dengan 10 kali 90 kali 10 pangkat 25. Jadi dalam himpunan itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah 90 kali 10 pangkat 25. Dan F adalah sebuah fungsi yang memetakan masing-masing himpunan bagian di A kejumlahannya di B. Jumlah himpunan bagian yang mungkin dari suatu himpunan yang beranggotakan N elemen adalah 2 pangkat N. Maka kardinalitas daripada A itu sama dengan 2 pangkat 90. Kira-kira jumlahnya itu oleh karena itu 1 lebih besar dari 1,237 kali 10 pangkat 27. Itu ukuran daripada A. Bagaimana dengan ukuran daripada B? Ukuran daripada B adalah 90 kali 10 pangkat 25 ditambah dengan 1. 1 itu angka 0. Dan ini lebih kecil daripada 0,901 kali 10 pangkat 27. Dengan demikian, banyaknya elemen yang ada di A sedikit lebih besar daripada banyaknya elemen yang ada di B. Berdasarkan prinsip pigeonhole, fungsi tadi memetakan paling sedikit 2 buah elemen A ke sebuah elemen B. Dengan demikian mesti ada 2 buah himpunan bagian yang berbeda yang memiliki jumlah yang sama. Meskipun kita tidak mengetahui, tidak dapat menunjukkan kedua buah himpunan bagian tersebut, kita dapat membuat klaim tersebut. Klaim yang seperti ini tentu saja tidak konstruktif karena kita tidak dapat menggunakannya untuk menemukan kedua buah himpunan tersebut. Tetapi dia tetap valid dengan menggunakan bukti counting, menggunakan argumentasi counting yang kita lakukan tadi. Baik, kita lanjutkan dengan aturan yang ketujuh yang disebut dengan generalized product rule. Ini sebetulnya mirip dengan aturan perkalian yang telah kita lihat sebelumnya, cuman dari arah yang berbeda.
Kalau sebelumnya kita memulai dari himpunan-himpunan yang berbeda yang kemudian kita kalikan satu sama lain, maka sekarang kita memulai dari himpunan akhirnya, yaitu himpunan hasil daripada produk tersebut. Perhatikan, andai kan S adalah himpunan barisan-barisan sepanjang K, jadi elemen-elemen daripada S itu adalah masing-masing barisan-barisan yang panjangnya K. Dan jika terdapat N1 kemungkinan untuk term yang pertama, jadi panjangnya K kita sebut saja dengan A1, A2 dan seterusnya sampai dengan AK, banyaknya kemungkinan daripada A1 adalah N1, A2, N2 dan seterusnya sampai dengan AK adalah NK, maka kardinalitas daripada S sama dengan N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai dengan NK. Perhatikan, oleh karena itu kita memulainya dari himpunan barisan-barisan tersebut tanpa mengetahui himpunan-himpunan yang menjadi menjadi penyusunnya. Umpamanya, coba kita lihat penggunaannya. Ya, akan jelas nanti kita lihat bahwa memang himpunan-himpunan penyusunnya tidak bisa kita karakterisasi. Tidak bisa kita temukan dengan mudah. Tetapi meskipun tidak bisa kita karakterisasi, himpunan akhirnya bisa kita lihat. Contoh, berapa banyak cara menempatkan 3 buah pion pada sebuah papan catur sehingga mereka semua berada pada baris dan kolom yang berbeda. Papan catur terdiri dari 8 kolom dan 8 baris. Tugas kita sekarang adalah meletakkan 3 buah pion di atas papan catur tersebut sehingga tidak ada di antara mereka yang berada di baris dan kolom yang sama. Kita petakan masalah ini ke permasalahan barisan. Kalau kita menyelesaikannya dengan mencari himpunan-himpunan yang menyusun, maka kita akan mengalami kesulitan. Tapi perhatikan observasi berikut. Terdapat bijection dari sebuah konfigurasi letak dari ketiga buah pion tersebut ke himpunan barisan-barisan yang berbentuk seperti ini. Yang pertama, B1. Ini adalah barisan yang komponennya adalah B1, K1, B2, K2, B3, dan K3. Di mana B1, B2, B3 adalah baris-baris yang berbeda. Dan K1, K2, K3 adalah kolom-kolom yang berbeda. Namun untuk mencari yang berbeda tadi itu tidak mudah untuk dikarakterisasi. Tapi mudah untuk dikonstruksi. Agar baris dan kolom masing-masing pion berbeda, kita dapat menghitung jumlah barisan dengan menggunakan generalized product rule. Yaitu yang pertama, ada 8 kemungkinan untuk B1. Jadi B1 itu bisa kita letakkan di mana saja. Ada 8 kemungkinannya, yaitu baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai dengan baris ke-8. Namun begitu saya memilih letak baris daripada pion yang pertama, maka baris tersebut tidak boleh lagi saya pilih untuk pion-pion yang lain. Oleh karena itu tidak mengikuti aturan yang tadi. Dengan demikian ada 7 kemungkinan untuk B2. Dan dengan cara berpikir yang sama ada 6 kemungkinan untuk B3. Perhatikan, saya tidak bisa mengkarakterisasi himpunannya, tetapi saya tahu bagaimana caranya. Berapa banyak cara, berapa banyak kemungkinannya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk K1, K2, dan K3. Oleh karena itu, menurut aturan generalized product rule tadi, kardinalitas daripada himpunan S oleh karena itu adalah banyaknya cara untuk B1 dikalikan dengan banyaknya cara untuk B2 dikalikan dengan banyaknya cara untuk B3 dikalikan dengan banyaknya cara untuk K1, K2, dan K3. Yaitu 8 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 6. Jadi sebetulnya kalau kita melihat tadi ada B1, K1, B2, K2, B3, K3, maka yang ini 8 kemungkinan. Ini juga 8 kemungkinan, ini 7, kalikan dengan 7, ini 6. Oleh karena itu, banyaknya cara adalah perkalian dari semuanya.
Berdasarkan ini, kita dapat mendefinisikan permutasi. Sebuah permutasi suatu himpunan S adalah barisan yang berisi setiap elemen S persis satu kali. Jadi oleh karena itu, permutasi dari suatu himpunan S adalah barisan, mesti barisan. Barisan yang berisi setiap elemen S persis satu kali. Sebagai contoh, andaikan S adalah himpunan yang terdiri daripada A, B, dan C, maka salah satu permutasi yang mungkin dari himpunan tersebut, perhatikan ini adalah barisan seharusnya adalah barisan A, B, C, tapi ada lagi yang lain yaitu A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Dan ini adalah semua permutasi S yang mungkin. Jika kita memiliki sebuah himpunan S dengan ukuran paralelitas S sama dengan N, berapa banyakkah permutasi S yang mungkin? Mudah untuk melihatnya dengan menggunakan generalized product rule. Ada N kemungkinan untuk elemen pertama, tapi begitu elemen pertama itu kita tentukan, maka kita tidak dapat lagi menggunakannya. Oleh karena itu terdapat N dikurangi satu kemungkinan untuk elemen yang kedua dan seterusnya. Sampai ada N dua kemungkinan untuk elemen yang ke N dikurangi satu dan ada satu kemungkinan untuk elemen yang ke N. Dengan demikian, menurut generalized product rule, banyaknya permutasi yang mungkin untuk sebuah himpunan S yang berukuran N, yang jumlah elemennya adalah N, adalah lambangkan dia dengan Pn adalah N dikalikan dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan N dikurangi 2 dan seterusnya dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1 sama dengan N faktorial. Ini adalah akhir dari diskusi kita pada topik yang ke-9, counting.